Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdian Alfaris dari kelas CE0702. NIM saya 1011024000046. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ampere. Pada dasarnya hukum ampere itu sangat berkaitan erat dengan medan magnet. Jadi, salah satunya fenomena penting yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya toroida. Toroida adalah komponen penting yang dapat menghasilkan medan magnet dan menyimpan energi berbentuk energi magnet. Nah, toroida adalah komponen di elektronika yang berbentuk seperti gambar di samping. Biasanya digunakan di trafo toroid. Toroida. Mari kita cari gambarnya. Nah, toroida tuh seperti ini. Inti besi. Ini adalah inti besinya yang dinamakan toroida. Dan ini kawat-kawat yang berwarna biru seperti kumparan. Ini adalah kumparan dari tembaganya untuk menghasilkan elektromagnetik, yaitu magnet. Medan magnet pada toroida dapat dihitung dengan mudah menggunakan hukum ampere. Aplikasi toroida biasanya di catu daya, yaitu di alat-alat untuk power supply, audio, seperti untuk meredam frekuensi atau menimbulkan frekuensi tertentu untuk kebutuhan elektronik. Medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dapat dihitung dengan menggunakan permukaan Gauss yang tertutup melalui hukum Gauss. Integral A sama dengan E vektor dikali dA per Q N close per epsilon 0. Medan magnet dihasilkan oleh arus yang mengalir pada suatu segmen kawat yang dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan hukum Biot-Savart. dB sama dengan permitivitas 0 per 4A kali I kali ds kali R. R ini R vektor, dan di bawah itu R arah arus dipangkatkan 2. Hukum ampere medan listrik dapat dihitung dengan mudah lewat hukum Gauss. Total medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan total muatan yang dilingkupi. Analogi dengan hukum Gauss untuk medan listrik, hukum ampere dapat digunakan untuk menghitung medan magnet dengan mudah. Total medan magnet yang menembus suatu loop tertutup sebanding dengan total arus yang dilingkupi. Dengan formulasi untuk hukum ampere mirip dengan hukum Gauss, yaitu dengan persamaan integral A dikali E dikali dA sama dengan QENC sama dengan E per epsilon 0. Nah, ini untuk persamaan hukum Gauss. Yang dengan hukum ampere, yaitu perbedaannya di caranya masih sama, integral S B kali ds sama dengan permitivitas 0 IENC. I adalah ampere, hukum ampere. Ini adalah persamaan hukum ampere. Hukum ampere secara umum berbentuk loop bebas. Arus yang dihitung hanya dilingkupi oleh loop ampere. Contoh I3 tidak dihitung. Seperti yang ini, loopnya tidak dihitung ke arah sini. Tanda positif dan negatif dari arus ditentukan melalui kaidah tangan kanan. Integrasi ditunjukkan oleh 4 jari bila arus searah
jempol positif, sebaliknya negatif. Seperti gambar di samping ini, arah arah arusnya sejajar arah integrasinya yaitu ditunjukkan oleh 4 jari ke arah dalam ke sana, dan arah arusnya ke atas. Dengan persamaan integral S B kali ds integral S B kali cos theta kali ds sama dengan permitivitas 0 dikali I1 kurangi I2. Hukum Ampere untuk kawat panjang lurus panjang. Hukum Ampere untuk kawat lurus panjang berbentuk loop Ampere bebas untuk dipilih, namun pilih yang memiliki simetri sehingga besarnya medan magnet konstan sepanjang loop, mudah untuk dihitung. Untuk panjang kawat seperti loop digunakan adalah lingkaran. Seperti di samping, kawatnya berbentuk lingkaran. Pilih arah lintasan searah dengan medan magnet mengikuti kaidah tangan kanan. Kenapa arahnya ke kiri? Karena arah arusnya kan ke atas. Nah, arah integrasinya tadi kan lewat 4 jari, yaitu ke arah ke dalam seperti ini. Ke dalam masuk ke sana. Jadi memutar terus. Besarnya medan magnet akan konstan sepanjang lintasan. Ia adalah Amperian loop dan R adalah jari-jari. Wire surface ini adalah permukaan kabel atau kawat. Arah ke sana adalah ds-nya. Sama yang hijau ini adalah B, beta sama dengan 0. Hukum Ampere untuk kawat lurus yaitu besarnya medan magnet, mencari besarnya medan magnet melalui persamaan integral S B dikali ds permitivitas 0 I enclosed. Juga bisa dengan B integral kali ds permitivitas 0 B sama dengan B kali 2 pi R dikali pi kali R sama dengan permitivitas 0 kali I. Bisa juga dengan B sama dengan permitivitas 0 kali I per 2 pi R. Nah, oh iya saya lupa tadi. B adalah arus medan magnet dan ds adalah vektor yang berada di kawat. Sorry tadi B adalah medan magnet dan ds adalah vektor jalur lintasan. Kenapa? Nah ini yang biru, vektornya ke arah kiri. Nah, melalui kaidah tangan kanan, kedua kawat berarus akan memberikan medan magnet yang arahnya ke atas pada titik P. Besar medan magnet akibat kawat pertama yaitu sebesar 10 permitivitas 0 per pi Tesla. Yang kedua 20 pi 20 permitivitas 0 atau mu 0 per pi kali Tesla. Karena ini menggunakan rumus yang terakhir ini, maka ini kelewat. Bentar, saya menjelaskan ini dulu.
Contoh dua kawat yang diletakkan dengan jarak D 10 cm, diameternya 10 cm, keduanya dialiri arus berlawan arah. Seperti tampak pada gambar di samping, kawat 1 dialiri arus I1 sama dengan 1 ampere. I1 itu 1 ampere, ini yang merah. Dan yang mengarah keluar bidang ini ke arah kiri. Dan kawat 2 dialiri arus 2 ampere mengarah masuk bidang. Hitunglah besar medan magnet pada suatu titik P terletak pada di tengah-tengah kedua kawat. Yaitu B1 ke kiri, B2 ke kanan. Ya, arah medan magnetnya ke arah kanan, medan magnet 1 ke arah kiri. Keluar, yang B itu masuk ke dalam. Ini titik P. Tuh. Nah, persamaannya bisa menggunakan medan magnet sama dengan permitivitas 0 I1 per 2 pi R. Permitivitas 0 adalah 1, 2 pi dikali R-nya adalah 5 karena separuhnya. Kalau jika penuh saat dari sini ke sini adalah 10. Nah, karena ini separuh, jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Dia dikali 10 pangkat 2 min 2 sama dengan 0,1. Nah, ini bagaimana kok bisa jadi 0,1 terus ke 10? Karena dikalikan di per 100, 1 dikali 100% yaitu 10 dengan Tesla. Nah, ini hasil yang kedua, 20 permitivitas 0 per pi kali Tesla. Karena besar magnet yang kawat kedua lebih besar, maka aliran arusnya yang masuk ke dalam lebih unggul, yaitu lebih besar daripada B1 yang hanya 10 Tesla. Untuk menghitung total magnet di titik P, yaitu dengan menggunakan persamaan tersebut, seperti ini. 10 ini tadi kan 10 ini yang pertama, 20 yang kedua, jadi ditotalkan yaitu menjadi 30 permitivitas 0 per pi Tesla. Nah, vektor medan magnet di titik P yaitu 30 permitivitas 0 per joule per pi kali joule. Karena ke atas. Selanjutnya untuk hukum ampere kedua kawat ini masih sama, kita langsung ke caranya saja. Mana tadi ya? Caranya masih sama, cuman berbeda titik. Ini juga menghitung sudutnya, yaitu menggunakan cos theta. 0,5D adalah diameternya yang tadi, 0,5 mana tadi ya? Loh, ini 0,5 ini dari rumusnya mungkin R1 itu sama dengan diameternya tadi 5, jadi 4 per 5 theta cos min 1 pangkat min 1 4 per 5. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Untuk dua kawat panjang, lurus panjang. Di sini untuk masuk ke hukum ampere silinder pecah, saya akan menjelaskan
berapa saja. Hukum ampere untuk silinder pejal. Kawat berarus sering diasumsikan sebagai kawat tipis. Kawat dianggap memiliki ketebalan berbentuk silinder pejal. Jari-jari perhitungan mirip seperti perhitungan medan listrik pada silinder pejal menggunakan hukum Gauss. Mungkin persamaannya masih sama seperti yang tadi, cuman ada perbedaan untuk menghitung besar medan magnet, yaitu dengan ENC sama dengan I Pi kali R pangkat 2 sama dengan Pi R besar pangkat 2 sama dengan I R2 per R pangkat R besar pangkat 2. Rumusnya masih sama, cuman yang membedakan adalah di B 2Pi kali R sama dengan permitivitas 0 mu 0 I R2 per R besar pangkat 2. Di sini juga ada tambahan, yaitu dengan kali 2pi R kali R pangkat 2, R besar pangkat 2. Di sini untuk menghitung ampere berongga. Ini untuk hukum ampere silinder gabungan masih sama. Cara-caranya selenoida merupakan, kita masuk ke selenoida. Selenoida adalah kumpulan padat terdiri dari lilitan kawat konduktor yang dari arus listrik terisolasi antara masing-masing lilitannya, disebut dengan kumparan. Memiliki sifat medan magnet yang unik. Selenoida ideal untuk memiliki panjang tak hingga atau panjang selenoida sama dengan diameter selenoida. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah kumparan kawat konduktor yang memiliki isolasi. Medan magnet pada bagian interior akan hampir seragam, saling memperkuat medan yang dihasilkan antar lilitan. Medan magnet pada bagian eksterior akan hampir tidak ada, saling menghilangkan antara medan yang dihasilkan pada kawat bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Ini kawat eksterior, ini adalah interiornya ke arah sana, garis-garisnya, garis-garis medan listrik. Selenoida ideal tidak ada medan magnet di bagian luar selenoida, dan medan magnet di bagian dalam selenoida akan benar-benar seragam. Medan magnet dalam selenoida dapat dihitung dengan menggunakan hukum ampere. Dengan persamaan berikut, ini adalah cara penghitungan. Adalah ringkasan-ringkasannya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kekurang pahaman dari materi. Saya meminta maaf dan pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.